we lift our voice? Can we lift our hands? Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Shandaya bakaya kiara nama shandaya. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Selain dengan pujian, penyembahan kami yang kudus naik ke tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih. Mari sama-sama angkat sembah, angkat pujian, ucapan syukur hari ini. Kiara nama shandaya. Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami ya Pak. Kiara nama shandaya. Kiara nama shandaya. Kiara nama shandaya. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Katakan darah-Mu Yesus, oh darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, oh darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Oh darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, oh darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan ya Tuhan, oh bebaskanku, oh darah-Mu Yesus ubah
Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Haleluya saudara-saudara. Boleh lambaikan tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Mungkin bisa diketik di kolom chat saudara-saudara, Yesus mengasihimu, pada satu dengan yang lain saudara-saudara. Karena kita tahu betapa besar kasih Tuhan di tengah-tengah kita malam hari ini. Haleluya, amin. Haleluya saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara, mari kita semua saudara-saudara malam hari ini mau memuji Dia, mau meninggikan namanya. Kita tinggikan nama Tuhan yang luar biasa itu. Apapun situasimu, apapun kondisimu, tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya yang mengasihi Dia. Malam hari ini saudara-saudara, dimanapun saudara berada, boleh saudara-saudara berikan waktumu pada Tuhan. Tinggalkan sejenak untuk segala kesibukanmu, segala aktivitasmu, dan kita datang kepadanya, dan kita mau menyembah Sang Raja itu. Kita mau meninggikan Sang Raja itu, Raja segala raja itu. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, yang begitu mengasihi kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus, itu karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami boleh bernafas, kalau kami boleh Tuhan dapat dikasih kesempatan untuk menyembah Tuhan, itu sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kami. Dan kami mau Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau memenuhi tempat ini Tuhan. Penuhi tempat ini Tuhan, setiap pribadi Tuhan, setiap device Tuhan, dimanapun kami berada, yang ada di jalan, yang ada di kantor Tuhan, yang ada di tempat-tempat pelosok-pelosok Tuhan. Biarlah roh Allah, biarlah roh Allah yang hidup itu mengalir, memenuhi setiap kami. Biarlah Allah sendiri yang memenuhi setiap kami di tempat ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sembah Dia, mari ucapkan syukurmu pada Dia. Biarlah setiap makhluk yang bernafas meninggikan nama Tuhan. Biarlah setiap makhluk yang bergerak meninggikan nama Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Biarlah nama Yesus saja yang ditinggikan di tempat ini. Biarlah nama-Mu yang kudus Tuhan. Oh, kados, 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 kados. Oh, kuduslah Tuhan. Yes, Lord Jesus, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. Kau mendengarkan doa anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Kau mendengarkan doa anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagi
Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dengan sepenuh hatimu Dia mendengarkan setiap doa kita, saudara. Sama-sama katakan, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dengan sepenuh hatimu katakan, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Bukakan itu juga. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. janjinya digenapi, saudara. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Biarlah Bapa yang kekal itu, saudara, menghampiri setiap saudara di tempat ini. Biarlah Bapa yang kekal itu, saudara, menghampiri setiap pribadi di tempat ini. Sebab Allah yang kekal itu, Sang Raja damai itu, sedang melihat saudara, sedang berbicara pada saudara. Dengarkanlah suaranya, saudara. Nikmati hadiratnya, saudara. Biarlah Dia semakin besar dan kita semakin kecil. Biarlah Dia mengambil alih semua kehidupanmu. Bukan setengah-setengah, saudari, tapi sepenuhnya, saudara. Oh, dimanapun kau berada, sembah Dia, puji namanya. Oh, puji nama Tuhan Yesus.
Biarlah dia ditinggikan di tempat ini. Biarlah dia diagungkan di tempat ini. Biarlah dia dilulukan di atas pujian kita. Sorakan haleluya, sorakan haleluya bagi El Shaddai. Sorakan haleluya, sorakan haleluya bagi Sang Raja. Sorakan haleluya, oh sorakan haleluya bagi Sang Juru Selamat. Oh sorakan haleluya, sorakan haleluya bagi Sang Pencipta. Oh Oh Dia Allah yang baik, saudara. Dia Allah yang sungguh mengasihi umatnya. Biar saudara jauh atau saudara dekat, Dia Allah yang tetap cinta. Dia Allah yang tetap sayang. Berkali-kali engkau jatuh, berkali-kali engkau menjauh, Allah tetap setia menunggu engkau kembali pada Dia. Malam hari ini Dia sedang membuka tangannya. Dia sedang menantikan saudara berlari pada Dia. Dia katakan, datanglah anakku yang berbeban berat, yang letih lesu, putus pengharapan. Datanglah pada Dia. Oh, dan nikmatilah hadiratnya. Nikmatilah tempat di mana engkau menyandarkan kepalamu. Oh, makasih, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Biarlah malam hari ini, saudara, kita mengingat kembali betapa baiknya Tuhan Allah kita itu.
Bukan sekedar dia mengasihimu saudara, bukan sekedar dia menyelamatkanmu saudara, bukan sekedar dia mendengarkan doamu saudara, bukan sekedar dia Allah yang setia saudara, tetapi dia mati gantikan dosa kita. Dia mengorbankan nyawanya bagi kita. Dia gak pernah menghitung, dia gak pernah sekalipun berkata engkau harus melakukan A, B, C, D. Tapi dia berkata, datanglah padaku yang berbeban berat, datanglah padaku yang putus pengharapan, datanglah padaku yang memerlukan api yang baru itu. Dia katakan datanglah, oh bukalah hatimu, bukalah hatimu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Ya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Biarlah sekali lagi ini menjadi perkataan iman kita pada Dia, bahwa karya terbesar dalam hidup kita adalah Dia. Harta yang terindah bagi kita adalah Dia, sebab Dia adalah Raja, sebab Dia adalah Pencipta. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Oh ku kagumi, oh ku kagumakan Engkau Tuhan. Ku kagumakan kasih-Mu, ku kagumakan kuasa-Mu, ku kagumakan penyertaan-Mu, ku kagumakan pengorbanan Tuhan.
Let your fire be in this place, Lord. Biarlah apimu tercurah, Tuhan. Oh, bangkitkan yang lemah, bangkitkan yang sudah putus pengharapan, Tuhan. Oh, bila itu Engkau, apimu mulai padam, Engkau mulai kehilangan semangat, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Sebab Tuhan sedang membakar kembali umatnya yang mencari Dia. Oh, fire fall, Lord. Ya Rabushina na taka mushala raba. Oh, Rabashara la 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 la. Api tercurah. Oh, api tercurah. Oh, api tercurah di tempat ini. Oh, Rabushana na na mashina motaka na mashe. Rabashura la rabashara la rabashena na de. Kina na na rabushuna na yara na na yara ni. Kina na na ushuna ma yara la rabushana ma yara ni. Kina na masuna na manana ma yara ni. Urabata na mashana na yara na na na. Urabashara la 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 la. Oh, Rabashara la 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 la. Shara la 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 boy. Kina na 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 yara na mashana. Rabashara la 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 ba yara la la la. Kina ma yara la 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 ba yara la 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 la. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan akan Engkau. Kami kagum Tuhan akan pribadi-Mu yang sungguh kudus, yang sungguh penuh dengan kasih. Kami kagum Tuhan akan segala sesuatu yang Kau kerjakan bagi setiap kami. Urapi kami, berbicaralah pada kami, berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Yes, Lord Jesus. Oh, yes, Lord Jesus. Yes, thank you, Jesus. Kami mau berdoa, Tuhan, bagi bangsa dan negara ini, Indonesia. Kami tahu Engkau pakai bangsa dan negara kami
Semakin hari semakin bangsa ini takut akan Tuhan. Semakin hari bangsa ini kembali Tuhan ke jalan yang benar. Oh Tuhan, pakai presidennya, pakai wakilnya, pakai menterinya, pakai setiap kepala-kepala yang sudah ditetapkan di setiap kota, di setiap desa, di setiap kecamatan, di setiap kelurahan Tuhan. Oh berikan kebijaksanaan dan biarlah anak-anak Tuhan mulai bermunculan di dalam kabinet-kabinet yang ada. Dan biarlah mereka membawa perbedaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan bersinar dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi dunia, seluruh dunia ini. Banyak kejadian boleh terjadi Tuhan di mana-mana. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang melindungi umat Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu setia pada umatnya. Perlindungan-Mu selalu ada bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus, Yesus. Kami kagum Tuhan untuk perlindungan-Mu, untuk kasih setia-Mu pada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan duduk mendengar Tuhan firman dari Pastor Deborah. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Setiap firman yang keluar Tuhan dari isi dalam hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kami akan diubahkan. Kami tahu Tuhan kami akan diubahkan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang kembali lagi berapi-api di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang berbicara di tengah-tengah kami. Kau Allah yang berbicara pada setiap hati dan pribadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Jadi dalam nama Yesus mari kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang bagi yang baru pertama kali ikut menara doa Heart of Worship Surabaya. Biarlah kasih Tuhan mengingkupi setiap kehidupan kita semua di tempat ini. Amin. Haleluya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita udah masuk di tahun yang baru, tahun 2025. Bagi saudara-saudara yang belum saya ucapkan selamat tahun baru, selamat tahun baru. Biarlah di tahun 2025 ini Tuhan semakin bekerja dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya saudara-saudara di tahun yang baru karya Tuhan pun baru. Jadi apapun saudara sekarang yang kita alami saudara-saudara di tahun 2025, siap-siaplah bahwa Tuhan akan semakin banyak berbicara pada setiap kita. Tuhan akan semakin banyak menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Mungkin di tahun 2024 kita mengalami karya Tuhan. Tetapi di 2025 ini Tuhan akan semakin jelas mengatakan bahwa inilah karyaku dan inilah untuk kemuliaan namaku. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada,
Apapun kondisi situasi kita, apakah kita dekat Tuhan atau jauh dari Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan tidak terbatas oleh apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan benar-benar mengasihi kita apa adanya. Karena Yohanes 3 ayat 16, di awal tahun Tuhan begitu keras berbicara pada saya, "For God so loved the world." Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Firman yang sangat simpel dan sangat diberikan kepada orang-orang, dan orang-orang semua tahu. Yohanes 3 ayat 16, bahwa Tuhan sangat mengasihi dunia ini dan dia memberikan anaknya yang tunggal. Tetapi kata-kata yang muncul bagi saya di tahun 2025 adalah "For God so loved the world." Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan saya akan gak kaget saudara-saudara, di tahun 2025 ini banyak orang akan mempertanyakan Tuhan. Tuhan, mana kamu? Tuhan, mana kuasamu? Tuhan, mana jawaban doaku? Tuhan, di mana kamu? Jangan kaget saudara-saudara, banyak umat Kristen yang akan mempertanyakan Tuhan. Tetapi percayalah, waktu banyak pertanyaan dari umatnya, disitulah Tuhan akan mulai berbicara. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan sebuah kebetulan kita ada di tempat ini. Kalau kita dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan ada di tempat ini, karena Tuhan mau benar-benar berbicara pada setiap kita di tempat ini. Mari kita buka hati kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita akan mendapatkan bagian yang terbaik selama kita membuka hati dan mendengarkan suara Tuhan. Saya persilakan hamba yang diurapin Tuhan, Pastor Deborah Kristanto. Silakan Pastor. Terima kasih Pak Antoni, terima kasih semuanya, Bu Jenny. Luar biasa, shalom semuanya. Saya pernah bawa firman di sini ya, nggak tahu tahun yang lalu atau bertahun-tahun yang lalu ya. Tahun lalu ya. Oke, hari ini firman Tuhan tentang God speaks atau Tuhan berbicara. Kita punya Allah yang selalu berbicara, ya kan? Nah, sebelum kita membuka firman Tuhan, suatu saat ada orang yang mendapatkan mimpi. Dia itu bermimpi, dia itu ada Tuhan di depan, ya kan? Ada Tuhan itu berbicara. Tapi waktu Tuhan berbicara, itu banyak orang itu di sekeliling mereka, dia itu bicara. Jadi noise ya kan, jadi bising. Sehingga dia itu nggak bisa mendengar suara Tuhan. Lalu Tuhan tetap berbicara, tapi dia nggak bisa dengar dengan jelas. Akhirnya orang ini teriak sama Tuhan, "Tuhan, aku itu nggak dengar suaramu. Kenapa kamu nggak suruh orang-orang itu diam?" Terus akhirnya Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begini, "Kamu yang harus memakai otoritas untuk membuat yang noise ini diam." Nah, akhirnya orang ini sadar. Karena di dalam Tuhan itu kan, di dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Seringkali Tuhan itu berbicara waktu kita itu tenang. Karena suara Tuhan itu kecil di hati. Makanya saya sering menjelaskan kepada setiap anak-anak Tuhan, kalau mau mendengar suara Tuhan, jangan sibuk dengaran yang di telinga dan yang di pikiran. Tapi yang di roh. Di roh itu di sini. Makanya lebih banyak mendengarkan yang di dalam, kedalaman hati. Nah, akhirnya orang ini mulai ngerti tentang memakai otoritas untuk membuat segala sesuatu diam. Otoritas itu nggak cuma menyuruh supaya roh-roh jahat diam, tetapi juga otoritas ini berbicara, kita ini bisa menguasai pikiran dan hati kita. Bukan Tuhan yang menguasai pikiran dan hati, tapi kita sendiri, karena hidup itu adalah pilihan. Kita itu dikasih Tuhan hak untuk memilih. Sehingga kita itu, firman Tuhan berkata bahwa kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Alkitab berkata jadilah tenang. Artinya kamu yang harus menenangkan dirimu. Bukan panik. Kamu yang membuat semuanya tenang sehingga kamu bisa mendengar suara Tuhan. Yang kedua, ada seorang yang mendapatkan mimpi juga. Itu dia itu melihat kayak jemuran, saudara. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Kayak jemuran gitu, tapi muter. Itu kayak kain-kain, ada kain yang agak lobang-lobang dan sebagainya. Dia bisa lihat Tuhan, tapi sepintas-pintas karena banyak kain-kain yang muter gitu loh. Muter kain, kemudian ada yang kainnya lebar banget. Sudah lebar banget kan nggak kelihatan Tuhan. Semuanya itu sebenarnya memang satu, bicara tentang pikiran. Pikiran kita itu kan sering berkecamuk ya, bulet ya kan.
Pikiran kita itu banyak sekali sehingga kita nggak bisa tenang. Yang kedua itu bisa karena memang pekerjaan iblis, tapi sebenarnya pekerjaan iblis itu nomor kesekian karena iblis tidak bisa menjamak orang percaya karena orang percaya ini dilindungi Tuhan, dikuasai Tuhan. Sehingga kita mulai melihat bagaimana kehidupan kita ini adalah orang-orang yang diberi otoritas, diberi pilihan. Saya dulu pernah nyampaikan beberapa kali di khotbah saya. Saya itu khotbah di gereja gitu ya kan. Saya bilang ada nggak roh pelit ya kan? Banyak orang yang berkata ada gitu ya. Terus kita usir roh pelit dari tempat ini. Apakah kemudian tiba-tiba semua nggak ada yang pelit? Banyak yang tetap pelit. Kenapa? Karena itu bukan roh jahat. Roh jahat itu ditengking pasti pergi, tapi tinggal mental. Kalau mental nggak bisa diusir. Mental itu hanya bisa diubah oleh orang itu sendiri yang punya mental. Makanya Alkitab berkata, kamu harus bertobat, pikul salib, dan menyangkal diri. Nah, kita mulai melihat di sini bagaimana kehidupan kita. Kita itu harus menyusun hidup, harus mengatur kehidupan kita. Saya buka dulu ya ayat firman Tuhan. Saya sudah jadi co-host nggak ya? Oh sudah, luar biasa. Oke, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 4, ayat 4 dan 14. Sorry ya, kok mesti nggak tak tulis ya. Ayat 4 dan 14 berkata begini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, yang pertama itu Tuhan berkata domba-dombanya mengenal suara Tuhan. Dan yang kedua dikatakan domba-dombaku mengenal aku. Sebagai orang Kristen, kita itu harus tahu dua hal ini. Mengenal suara Tuhan, yang kedua mengenal Dia. Nah, kalau mengenal Dia itu mengenali karakternya Tuhan. Karena kadang di level tertentu, Tuhan nggak berbicara. Tapi karena kamu mengenal Tuhan, engkau akan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam dirimu. Saya, karena mengenal suami saya, ada banyak hal yang dia nggak perlu ungkapkan. Saya tahu isi hatinya. Makanya kalau saya ngomong sesuatu, saya tanya sesuatu, kadang dia belum jawab, saya sudah jawab duluan. Saya sudah menjawab, saya tahu kira-kira jawaban dia apa. Sampai suami saya ketawa. Kenapa? Ada hal-hal yang Tuhan nggak jawab karena seharusnya kamu tahu. Jadi, Tuhan itu kemarin itu kan saya udah bilang mau menyampaikan firman tentang God speaks atau bicara tentang Tuhan itu berbicara, God speaks. Tetapi Tuhan terus kemudian berkata kepada saya, ajarkan bukan tentang aku berbicara, tetapi waktu aku nggak berbicara. Kalau kita mengenal, kita membaca Yusuf ya, di situ nggak banyak dikatakan, bahkan tidak ada dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Yusuf selain daripada mimpi. Tetapi seluruh perjalanan Yusuf, dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tuhan nggak banyak bicara, bahkan tidak bicara, kecuali di awal dia mendapatkan mimpi. Selebihnya tidak diceritakan Tuhan berbicara kepada Yusuf. Tetapi kenapa perjalanan hidupnya dia itu berkenan kepada Tuhan? Sampai-sampai dia mendapatkan hak kesulungan. Setelah Yusuf mati, baru kemudian yang mendapat hak kesulungan adalah Yudea. Tapi sebenarnya yang pertama mendapat hak kesulungan adalah Yusuf. Makanya dia mendapatkan dua jatah. Anaknya dua-duanya menjadi dua suku. Semuanya menjadi satu suku. Ayahnya ini satu suku semua. Tapi Yusuf, dua anaknya menjadi dua suku. Nah, kenapa Tuhan itu mau kita itu punya level yang lebih tinggi daripada hanya mengenal suaranya, tetapi mengenal hatinya.
Karena Tuhan itu memang sering berbicara kepada banyak orang dengan cara yang orang itu bisa nangkep. Contoh ya, Tuhan itu berbicara kepada orang Majus. Orang Majus ini ahli perbintangan. Kepada mereka Tuhan nggak berbicara audible. Tuhan tidak berbicara lewat Alkitab dan sebagainya, tapi Tuhan bicara kepada mereka lewat bintang yang mereka kenal. Mereka sudah tahu tentang perbintangan. Mereka bisa membaca bintang, maka Tuhan bicara kepada mereka lewat bintang. Tuhan nggak bicara audible. Tapi Tuhan berbicara yang mereka bisa paham. Lalu Tuhan itu Tuhan itu berbicara itu kepada Alkitab-Alkitab lain loh. Bukan berarti Alkitab-Alkitab di muka bumi itu benar selain firman Tuhan. Tapi itu Tuhan tetap berbicara. Salah satunya di Al-Quran. Tuhan itu juga berbicara. Makanya di situ ada Nabi Isa Al-Masih. Sebenarnya yang dibicarakan ini Tuhan Yesus sebenarnya. Cuma kemudian dibuat kabur. Supaya orang tidak tahu siapa itu Yesus. Tapi orang yang menyelidiki, semakin menyelidiki, mereka akan kenal Yesus justru dari kitab mereka masing-masing. Karena Tuhan itu berbicara. Nah, di dalam kehidupan kita itu juga demikian. Tuhan berbicara lewat banyak hal. Makanya yang kita bangun di dalam kekristenan itu ada dua. Mendengar suara Tuhan dan peka. Kalau mendengar, saudara dengar Tuhan bicara. Tuh, saudara juga bisa mendengar Tuhan berbicara lewat Alkitab. Lewat mimpi, lewat penglihatan, karena Tuhan bisa berbicara lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat nubuatan. Lewat nabi-nabi, lewat Alkitab. Tapi yang kedua, peka. Peka ini, Tuhan nggak bicara. Saudara tidak lagi membaca Alkitab. Tetapi saudara tahu apa yang berkenan kepada Tuhan. Daud itu peka. Daud itu tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan tidak suruh dia membuat. Dia itu tahu hadirat Tuhan itu ada di tabut perjanjian. Waktu dia mengambil pulang tabut perjanjian ke Yerusalem, dia buat kemah Daud. Dia buat kemah supaya tabut itu ada di situ. Terus dia melatih tim praise and worship yang 24 jam menyanyi. Jadi ada tim-timnya. Jam sekian sampai jam sekian, nanti ganti lagi. Tuhan nggak suruh. Tapi dia tahu apa yang bisa menyukakan Tuhan. Sama dengan Maria yang mengurapi kaki Yesus. Yesus gak ngomong tuh kalau dia kepengen diurapi kepalanya dan kakinya dengan minyak narwastu. Tapi dia peka apa yang kira-kira membuat Tuhan suka. Ini yang kita bangun. Tapi kepekaan hanya bisa kalau kita tahu firman. Sehingga kita bisa mengenal dia. Nggak cuma mengenal suaranya, tapi mengenal dia. Makanya hidup kita itu suka mencari hal yang menyenangkan. Makanya saya itu pernah mengajar. Banyak orang Kristen itu pengen tahu panggilanku itu apa ya. Panggilan kita itu secara umum semuanya sama, hanya 3. Kita dipanggil menjadi berkat, kita dipanggil menjadi saksi, kita dipanggil untuk membuat semua orang menjadi murid Yesus. 3 ini aja. Maka kalau saudara peka, saudara akan tahu gimana cara menjadi berkat. Tuhan nggak bicara, saudara sudah tahu. Untuk jadi berkat, aku jangan menjadi sandungan. Untuk menjadi saksi, aku harus menjadi teladan. Mulutku harus memuliakan Tuhan. Hidupku juga memuliakan Tuhan. Dan untuk bisa menjadikan segala bangsa murid, aku belum bisa khotbah,
Aku akan membawa orang-orang untuk datang persekutuan seperti sekarang ini, mau membawa mereka ke gereja supaya mereka dikotbahin, supaya mereka menerima hadirat Tuhan. Ini namanya dia peka, nggak usah dijelasin panjang lebar. Dia tahu apa yang menjadi maksud Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi bagiannya. Nggak perlu banyak bertanya. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Ya apa saja yang bisa jadi berkat yang membuat nama Tuhan dimuliakan. Apa yang bisa kamu lakukan? Mengunjungi tetanggamu yang sedang sakit, mendoakan mereka di dalam nama Yesus, engkau share khotbah-khotbah yang membangun, atau engkau mendoakan orang-orang di rumah supaya orang-orang mengalami pemulihan, atau engkau menjadi orang-orang yang dapat membuat orang betah untuk ada di gereja, atau kamu membuat orang itu keluar dari gereja. Peka, nggak usah dijelasin. Itu yang namanya mengenal Tuhan. Jadi harus mengenal Tuhan dan mengenal suaranya. Nggak cuma suaranya, tapi mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya Yusuf itu mengenali Tuhan. Sekalipun Tuhan nggak bicara, dia tahu dia harus menjaga kekudusan. Dia tahu berespon benar. Dia tahu rencana Tuhan itu pasti baik. Dia tahu bahwa manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan bisa mengubah yang baik. Waktu dia difitnah dan dimasukkan penjara, dia tahu bahwa yang menjadi kehendak Tuhan adalah melepas pengampunan, tidak mengeluh, bersabar, dan tetap percaya. Tuhan nggak bicara. Ini namanya mengenal Tuhan. Mengenal gembalanya. Makanya nggak bingung kok Tuhan nggak bicara ya. Karena saudara percaya, sekalipun Tuhan nggak berbicara, selama aku melekat kepada Tuhan dan mempercayai Dia, Tuhan akan menuntun langkahku. Nah, gini saudara. Tuhan itu, saudara itu mendengar suara Tuhan misalnya ya. Ini mau beri contoh, bukan kita nggak penting dengar suara Tuhan. Tapi supaya kalau saudara nggak dengar suara Tuhan, saudara nggak kecewa. Saudara tahu bahwa Salomo itu adalah orang yang diberikan Tuhan hikmat melebihi seluruh dunia. Tidak ada manusia sebelum dan sesudah Salomo yang punya hikmat seperti Salomo. Betul? Daniel itu dikasih hikmat 10 kali lipat dari orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang berhikmat itu dia masih 10 kali lipatnya. Itu aja belum apa-apanya dari Salomo. Tapi dia sudah luar biasa. Tapi akhir hidupnya Salomo jatuh apa enggak? Jatuh kan? Jatuh. Sekalipun dia tetap akhirnya dia bertobat. Tapi kan jatuh. Tidak mati dalam kegemilangan. Dia mati dalam keadaan jatuh. Padahal dikasih hikmat. Makanya banyak yang tanya, kok dia jatuh ya dikasih hikmat? Saudara, kita ini dikasih hak pilih. Sekalipun Salomo dikasih hikmat, bisa nggak dia jatuh? Bisa. Saudara ini misalnya orang dunia. Rokok nih. Sudah ditulis. Jangan mengisap rokok karena berbahaya. Bisa mengakibatkan kanker lah, inilah. Banyak. Tahu nggak sudah? Mereka tetap ngerokok nggak? Tetap. Sama dengan Salomo. Sudah tahu. Kebanyakan istri. 2 istri aja. Sudah kalang kabut tuh. Yakub. 1 istri aja. Banyak yang bilang stres. Ini 1000. Kira-kira Salomo tahu nggak resikonya? Tahu karena dikasih hikmat. Tapi dia memilih untuk tidak memakai hikmat itu. Makanya jatuh. Sama dengan kita. Tuhan berbicara, saudara dengar dengan peka. Satu problemnya, belum tentu saudara percaya. Benar nggak ini suara Tuhan? Kedua, belum kalau saudara percaya itu suara Tuhan, belum tentu saudara taat.
Makanya lebih dari segalanya, kita itu mintanya bukan cuma tentang mendengar suara Tuhan, tapi biar kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Kenapa? Kayak Yusuf. Yusuf itu Tuhan gak bicara. Dia cuma mimpi 2 kali waktu dia masih remaja, bahwa dia akan menjadi seorang pembesar. Maka bulan dan bintang, matahari, bulan, dan bintang-bintang itu menyembah dia. Bicara tentang bapaknya, ibunya, dan saudara-saudaranya. Walaupun dia belum tahu arti mimpi itu nanti kayak gimana. Lalu mimpi lagi berkas-berkas. Berkas dia berdiri tegak, berkas-berkas saudara-saudaranya dan bapak ibunya tunduk di berkasnya dia. Nyembah. Dia cuma tahu dia akan menjadi pemimpin. Walaupun dia tidak tahu memimpinnya nanti di mana, pemimpin seperti apa. Mungkin memimpin bangsa Israel, dia tidak tahu. Dan selanjutnya Tuhan tidak bicara. Dia tidak tanya, Tuhan, haruskah aku mengampuni? Tuhan, haruskah aku ke kanan atau ke kiri? Tapi dia mau apa yang menjadi? Dia mempercayai Tuhan sehingga Tuhan mengatur hidupnya. Saudara, kita itu kan orang Kristen sering begini. Hidup kita diatur oleh Tuhan. Ini benar cuma 50%. Hidup kita itu diatur oleh kamu sendiri. Hidupmu ditentukan oleh apa yang kamu tabur, ditentukan oleh apa yang kamu pikirkan, ditentukan oleh apa yang kamu putuskan, ditentukan oleh apa yang kamu tabur, dan ditentukan oleh apa yang kamu percaya. Karena firman Tuhan berkata, terjadilah semenurut apa yang kamu percaya. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan terjadi. Apa yang kamu takutkan, itu yang akan menimpa kamu. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Apa yang kamu katakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lalu, bagaimana supaya hidup kita Tuhan yang tentukan? Kalau kamu mempercayai Dia. Kalau kamu ngikuti apa yang Dia katakan. Kalau Dia katakan, pikirkan yang baik, pikiran firman. Kau pikirkan, tabur yang baik, percayai Tuhan, putuskan yang benar. Kamu dipimpin Tuhan karena kamu ngikuti apa yang Tuhan ajarkan. Baru hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Makanya Yusuf, nasibnya itu benar-benar Tuhan yang merekayasa keadaan sampai dia nyampe ke tujuan yang Tuhan tetapkan. Kenapa? Karena Yusuf melakukan yang Tuhan katakan sekali pun Tuhan gak bicara. Dia tahu yang dikehendaki Tuhan. Menabur yang benar, sekalipun dia menerima yang jahat, tetap menerima yang benar. Menabur yang benar. Sekalipun dia diperlakukan jahat, dia tetap berlaku baik. Maka Alkitab berkata, Yusuf itu elok wajahnya, manis sikapnya. Sehingga Tuhan itu bisa bergerak lewat hidupnya. Kenapa sih Tuhan itu susah ngatur kita? Karena kita ini pemberontak. Makanya hidup kita ditentukan Tuhan kalau kamu ngikuti Alkitab. Karena Tuhan sudah ngajarin cara hidup. Makanya Yusuf waktu diajak Tante Potifar berzina, dia berkata, Tuhan itu sudah memberkati aku, sudah mengangkat aku, sudah mempercayai aku. Bahkan Potifar mempercayaiku dalam segala hal. Masakan aku berbuat dosa kepada Tuhan? Makanya nggak penting saudara dengar Tuhan atau enggak. Yang penting kau ngikuti Tuhan apa enggak. Karena Yusuf Tuhan nggak berbicara. Sama dengan Esther, kalau saudara baca, nggak pernah Tuhan berbicara kepada Esther. Tapi Esther tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan nggak usah ngomong. Sehingga dia dilempar ke negara-negara yang tidak ada firman. Tidak ada gereja. Dia pasti bisa hidup.
Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Bukan karena orang lain yang sering memberikan kamu motivasi. Enggak. Tuhan bisa bicara lewat orang lain. Tapi kalau di sekeliling kita, di keluarga kita, semuanya melemahkan iman kita, engkau bisa tetap berdiri. Nah, makanya kita ini adalah orang-orang yang diberkati. Seringkali kita berpikir diberkati itu secara finansial. Kita itu gak diberkati cuma secara finansial. Loh, salah satunya finansial, saudara. Saudara diberkati, tapi saudara nggak bisa bayar uang sekolah, saudara nggak bisa makan. Maka ada yang salah, saudara harus minta terobosan. Tapi berkat Tuhan itu bukan di uangnya. Tapi berkat Tuhan itu di hikmat yang membuat kamu tahu bagaimana menghasilkan kekayaan. Alkitab bicara begitu. Nah, kemudian apa firman Tuhan? Jadi kita ini adalah orang yang diberkati. Yang pertama kita harus tahu. Satu, kita itu diberkati dalam hal apa sih? Yang pertama, kita diampuni. Yang kedua, kita dijadikan anak. Yang ketiga, kita disertai. Itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang pertama, kita ini diampuni. Berkat yang kedua, kita dijadikan anaknya. Yang ketiga, kita disertai. Nah, karena kita disertailah, Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan. Kadang Tuhan bicara. Karena kamu butuh untuk dengar suara Tuhan. Kadang Tuhan memberikan hikmat karena kamu butuh dikasih hikmat. Tapi disertai ini, lebih dari segalanya adalah Tuhan nuntun hidup kita. Sekalipun nggak mendengar suaranya. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Saya buka dulu di dalam Kejadian. Nah ini ya, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Diberkati dalam hal apa sih? Yang pertama diampuni. Itu sudah berkat yang luar biasa. Diampuni. Kita sudah menerima jaminan diselamatkan. Dijadikan anak. Dijadikan anaknya Tuhan. Dia jadikan anaknya raja di atas skala raja. Apa enggak enak? Makanya kenapa kita diberi otoritas? Kenapa setan takut kepada kita? Kita anaknya Tuhan. Kemudian disertai. Nah, disertai ini seperti apa? Kita baca ya. Di dalam Kejadian 39 ayat 2-5 ini tentang Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf dikaruniakan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa di dalam rumahnya, di atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, Tuhan itu dikatakan Yusuf, sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil. Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, disertai Tuhan itu berkat. Berkat kita itu 3 ini dulu. 3 ini aja. Diampuni atau diselamatkan, jadi anak, disertai. Karena disertai, karena kamu jadi anak lah, kamu Tuhan berbicara, kamu mendengar. Tapi kayak anak yang hilang, saudara. Anak yang hilang akhirnya kembali kepada bapaknya. Kenapa? Dia nggak dengar suara bapaknya waktu dia pergi. Tapi dia kenal bapaknya, sehingga dia gini, aku mau pulang. Bapakku itu
Bapak yang baik. Yang kerja sama bapakku nggak ada yang kelaparan. Di rumah bapakku banyak makanan. Dia tahu kalau saya jadi pegawainya aja, jadi budaknya aja, aku sudah nggak akan kelaparan. Dia kenal bapaknya. Makanya dia balik sekalipun dia tidak mendengar suara bapaknya manggil-manggil karena dia pergi. Tapi karena dia mengenal siapa bapaknya, bapakku itu baik. Bapakku tidak membuat orang kelaparan. Maka aku jadi budak aja sudah makmur deh. Nggak kelaparan. Aku nggak terlunta-lunta. Dia tahu. Walaupun ternyata yang dia dapat jauh lebih besar daripada apa yang dia pikirkan. Karena bapaknya tidak hanya menerima dia jadi budak, tapi menjadi anaknya kembali. Dipulihkan semuanya. Padahal dia merasa nggak layak. Jadi mengenali Tuhan lebih dari segalanya. Jangan tertuju kalau saudara nggak kenal suaranya. Yang terpenting, kehendak Tuhan itu yang membawa saudara itu mencapai apa yang Tuhan mau. Contoh, Yusuf sekalipun jadi budak, dia jadi budak kesayangan. Dia itu sekalipun jadi budak, Tuhan buat dikasihi oleh Potifar. Sehingga dia kemudian diangkat Potifar jadi kepala budak, jadi budak terhormat. Waktu dia di penjara, dia jadi kepala di antara para tawanan. Disertai itu luar biasa. Karena disertai, pada waktunya Tuhan tahu dia saatnya dipromosi. Waktu masuk penjara, ada Tuhan di sana. Saudara, disertai itu bukan berarti kita nggak punya masalah. Kita punya masalah, tapi Tuhan bersama kita. Kita tidak menyelesaikan masalah sendirian karena berjalan dengan Tuhan. Makanya orang yang disertai firman Tuhan berkata, kepada orang yang dikasihi, musuh pun di Tuhan buat berdamai. Maka disertai Tuhan, itu enak. Makanya kenali Tuhan. Supaya saudara bisa mempercayai Tuhan. Supaya Tuhan itu bisa menuntun jalan saudara, sekalipun saudara nggak ngerti. Kemarin itu yang terjadi waktu kebakaran di California, tahu kan? Beberapa rumah orang Kristen kan juga kebakar. Tapi orang yang tahu kehendak Tuhan itu mereka nyanyi di atas puing-puing rumahnya, mereka memuji Tuhan. Mereka tetap bersyukur, mereka tetap mempercayai Tuhan, sekalipun mereka belum paham. Tetapi yang mereka tahu, mereka kenal Tuhannya, bahwa Tuhan itu segala sesuatu. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan memegang kendali. Ini orang yang mengenal Tuhan. Makanya tidak mudah kecewa. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian 39 ayat 23 berkata begini. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Yang masukin penjara ini Potifar, karena Potifar itu kepala keamanan kerajaan. Jadi dia itu yang menentukan. Yusuf ini penjara di tempat yang paling gelap. Kenapa? Yusuf itu kalau saudara tahu dia dipasung oleh saudara kaki dan lehernya. Kalau saudara baca di kitab Mazmur dikatakan Yusuf itu dipasung. Enak nggak? Nggak enak. Tapi Yusuf nggak mengeluh. Tuhan nggak bicara. Bahkan mungkin dia nggak ngerasain hadirat Tuhan. Tapi dia mempercayai Tuhan. Penyertaan Tuhan itu Tuhan tahu yang kamu butuhkan. Saat di penjara, yang kamu butuhkan kekuatan. Saat di penjara, yang kamu butuhkan adalah kekuatan, kemampuan untuk bisa mengucap syukur. Kekuatan untuk tetap bisa mempercayai Tuhan. Itu berjalan dengan Tuhan. Itu menyertai. Karena sekalipun saudara mendengar suara Tuhan, belum tentu saudara percaya. Kayak saya dulu. Ada orang, teman-teman itu ngomong, ayo Kak Deborah joinan sama orang ini loh. Joinan usaha. Di sini itu langsung tahu. Orang ini penipu. Saya langsung nggak damai sejahtera. Saya langsung tahu orang ini penipu. Saya bilang gini, saya nggak mau. Kenapa ini bagus loh, ini enggak, saya tidak mau, saya bilang. Tapi mereka terus memaksa. Akhirnya saya cuma ngomong saya enggak damai sejahtera. Kenapa enggak damai sejahtera?
Yang orang ini baik loh, semua bilang baik. Ini. Semakin dilihat orang itu memang baik. Akhirnya saya join. Dan benar orang ini nipu. Padahal Tuhan sudah bicara. Tapi saya tetap join. Akhirnya ketipu. Jadi penting nggak? Penting dengar suara Tuhan. Tapi lebih penting adalah kalau Tuhan yang ngatur hidup saudara. Lah jauh lebih penting karena saudara mendengar suara Tuhan. Kadang saudara nggak percaya. Saya aja setelah saya tahu persis suara Tuhan. Setelah semua ngomong orang ini baik, orang ini begini. Lama-lama mungkin tadi perasaan kali ya aku tadi ya. Mungkin bukan suara Tuhan. Akhirnya terjun, benar ditipu. Tapi kalau dituntun Tuhan, selalu Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sekalipun aku nggak ngerti, tuntun saya. Kayak Yusuf. Penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga kayak Sadra Mesat Abednego. Kayak Daniel. Mereka nggak doa supaya dia dilalukan dari api. Daniel tidak berdoa supaya dilalukan dari goa singa. Karena dia mengenal Tuhannya. Dia lalui. Dan semuanya menang. Mereka nggak dengar suara Tuhan. Kamu tetap aja nanti dibuang ke dapur api. Aku akan selamatkan engkau enggak? Makanya mereka berkata, aku percaya Tuhan bisa menolong aku, tapi sekalipun tidak, aku tidak akan menyembah patung raja. Yang artinya, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Mereka mempercayai Tuhannya. Tuhan biarlah yang ngatur jalan hidup kita. Makanya Yesus ngajarin, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Artinya, biar Tuhan yang maksain, Tuhan yang nuntun. Sekalipun kita belum paham. Saya waktu Tuhan suruh pulang ke Indonesia. Kalau dipikir-pikirin, banyak orang bilang begini, jangan pulang Indonesia, nanti menyesal. Banyak orang pulang Indonesia menyesal. Nggak jelas nanti kerja apa, dan sebagainya. Tapi mulai belajar nggak dengerin, cuma Tuhan paksa no kehendak-Mu. Akhirnya pulang. Dan waktu pulang, tidak pernah kita pikirkan Tuhan membuka banyak jalan. Sehingga jauh diberkati, bahkan sejauh lebih daripada waktu di Amerika. Padahal di Amerika semua orang lebih enak di Amerika, kerjaan gampang, ini. Tapi justru waktu di Indonesia, berkatnya melebihi waktu di Amerika. Nah, sekalipun tadinya nggak ngerti. Terus tadi dikatakan di Kejadian, belum tak baca ya tadi ya. Kejadian tadi ya. Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Ini Yusuf dimasukkan penjara karena difitnah oleh Tante Potifar. Tante Potifar berkata mau diperkosa saudara. Orang pemerkosa itu lebih rendah daripada kriminal perampok. Kalau perampok itu mereka berani mati. Tapi kalau pemerkosa ini pengecut, beraninya cuma sama perempuan. Cuma memperkosa. Lalu Yusuf ditangkap, makanya banyak kan di mana-mana kalau kasus pemerkosaan biasanya dianiaya tuh sama orang-orang penjara. Tapi kalau kejahatannya yang lain-lain itu masih mereka ya sama-sama jahatnya lah. Tapi kalau memperkosa, apalagi memperkosa anak itu lebih rendah. Makanya Yusuf itu dikatakan pemerkosa itu jelek sekali namanya saudara, kriminal yang paling kriminal. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Dan melimpahlah kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan Yusuf. Tadi disayang oleh Potifar. Sekarang disayang oleh kepala penjara. Menimbulkan rasa belas kasihan. Rasa sayang kepada anak ini. Kepala penjara itu kan paling gak suka dengan para kriminal. Mereka itu harus punya wibawa di hadapan para kriminal. Apalagi kriminalnya ini budak. Kemudian kepala penjaranya adalah orang Mesir. Wibawanya tinggi. Tapi Tuhan buat orang ini bisa lihat. Yusuf ini
manis sikapnya, sehingga dia timbul perasaan sayang. Makanya Yusuf dipercayai. Jadi, penting nggak dia dengerin suara Tuhan? Penting tuh. Tapi kalau toh Tuhan tidak bicara pun nggak masalah. Tuhan yang ngatur hidupnya. Tuhan yang berurusan dengan musuh-musuh Yusuf. Tuhan juga yang berurusan untuk memperlengkapi Yusuf. Bagian Yusuf itu mempercayai Tuhan. Bukti mempercayai Tuhan, dia melakukan yang Tuhan ajarkan, yaitu berespon benar. Tetap mempercayai Tuhan. Difitnah, masuk penjara, dia tetap melihat ini jalannya Tuhan. Tuhan itu kalau punya kehendak, itu nggak mungkin jelek. Ini belum selesai. Ini masih koma. Kalau orang Kristen, Tuhan nggak ngomong, panik. Saya mau cari pendeta yang bisa mendengar suara Tuhan, yang bisa bernubuat. Makanya hidupnya panik. Padahal, dalam ketenanganlah kamu bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yusuf itu orang yang tenang. Makanya dia bisa mengerti, tenang, sehingga dia bisa membaca apa yang Tuhan mau sih dalam ketenangan. Saya itu kalau dalam keadaan panik, Tuhan nggak bicara. Tapi mulai tenang, mulai berserah, mulai mempercayai Tuhan. Saudara, saya itu kan beli rumah. 6 tahun yang lalu sudah lunas. Suratnya nggak dikasih sampai sekarang. Sudah lunas sejak saya di Amerika. Sudah lunas, itu perumahan, saudara. Terus kemudian, saya kemarin-kemarin nggak sempat mikirin. Nggak sempat ngurus karena sibuk. Terus kemudian pada waktu tenang, saya cuma gini, Tuhan, sudahlah, saya serahkan kepada Engkau yang berbicara kepada dia, berkati dia, kalau dia punya masalah, Engkau tolong dia. Saya damai sejahtera. Tahu saudara, besoknya orangnya telepon, ngomong, dia mimpi saya. Saya datengin dia. Saya dikotbahi, dia bukan orang Kristen, dia saya khotbahi Budi Bure. Saya membawa barang gede banyak, saya ditarik sama dia, kayak apa itu alat yang buat narik barang itu loh ya saudara, apa ya namanya itu. Terus Budi Bura bilang gini, turunin semua barangnya, angkat sedikit-sedikit yang kamu bisa angkat. Itu kan seperti dia itu berarti kan punya masalah besar. Dia mau selesaikan semua nggak bisa, nggak mampu. Maka sudah selesaikan satu, selayer demi selayer. Maka dia telepon saya dan mau minta maaf, saya berjanji saya itu akan selesaikan semua. Sekarang masih ada problem. Kemarin-kemarin nggak ngomong. Di telepon nggak bisa, menghilang terus. Saudara, biarlah Tuhan yang ngatur. Itu yang namanya kalau kau mempercayai Tuhan, engkau tidak mengeluh, engkau bersandar, engkau melakukan bagianmu, baru Tuhan yang memegang hidupmu. Yusuf itu demikian. Makanya apa yang menjadi menyertai Tuhan? Tuhan membuat apa yang dilakukan Yusuf berhasil. Dan Tuhan membuat orang mengasihi Yusuf. Makanya Alkitab berkata, tadi dikatakan, jika Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Itu sebabnya di dalam doa kita itu berdoanya gini, Tuhan sekalipun saya kadang nggak paham, aku nggak dengar suaramu, tapi buat aku itu tetap berada pada rencanamu, kehendakmu. Itu lebih penting daripada cuma dengar suara Tuhan. Karena dengar suara Tuhan belum tentu saudara percaya dan belum tentu saudara taat. Sehingga Yusuf itu mencapai, bukan langsung mencapai jadi Perdana Menteri, tapi dalam perjalanan hidupnya, dalam lembah kelam pun ada mujizat demi mujizat. Makanya Tuhan itu tahu bagaimana cara mempromosikan Yusuf. Yusuf itu nggak tahu cara Tuhan nanti mempromosikan Yusuf. Makanya dia nggak tahu apa yang harus dia doakan. Yusuf itu membuat dia
temannya yang satu penjara dengan dia, dua orang yang masuk, yang di penjara bersama dengan dia. Dua-duanya punya mimpi. Itu adalah proses Tuhan untuk promosi. Dan Tuhan tahu cara mempromosikan Yusuf. Yusuf itu dikasih hikmat. Makanya kadang Tuhan itu nggak berbicara apapun. Tiba-tiba Tuhan kasih dia hikmat, langsung ngerti mimpinya. Oh, kamu itu pengertiannya mimpi begini, 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 begini. Dan mimpinya benar. Itu kalau disertai Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menyertai? Kalau saudara bisa mempercayai Tuhan. Bagaimana mempercayai, mengenali dia? Bagaimana cara mengenali? Saudara baca firman-Nya. Tahu dia bisa dipercaya. Titik. Makanya waktu Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir, Alkitab berkata, Tuhan menghukum bangsa-bangsa untuk Israel. Jadi, bangsa-bangsa yang bikin ribet bangsa Israel dihukum sama Tuhan. Karena Tuhan itu menyertai. Nah, disertai ini luar biasa. Makanya berkat itu adalah diampuni, dijadikan anak, dan disertai. Waktu disertai, Tuhan tahu kamu butuh mendengar suara Tuhan. Tapi kadang Tuhan tahu kamu nggak butuh suara Tuhan. Karena kamu nanti nggak percaya, kamu nggak taat. Tapi kamu butuh dituntun. Kamu butuh dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kamu butuh hikmat. Nah, ini lebih dari segalanya. Karena Tuhan tahu yang kamu butuhkan. Makanya kemudian waktu Tuhan mau promosi Yusuf, ini waktunya untuk dia menjadi Perdana Menteri. Rajanya yang mimpi. Yusuf diberikan dia urapan untuk mengartikan mimpi. Dan Tuhan kasih hikmat jalan keluarnya. Oh, nanti caranya begini, karena 7 tahun kelimpahan, maka harus disimpan, maka harus ada lumbung-lumbung. Itu adalah pertama kali orang tahu ada lubung penyimpanan barang itu dari Yusuf. Mengerti sampai sini? Mata-mata pun itu dari Israel. Itu idenya Tuhan. Lumbung itu juga idenya Tuhan. Orang nggak pernah tahu, nggak punya ide ada lumbung. Tuhan kasih itu. Nah, itu sebabnya sekali lagi Tuhan itu berbicara. Yes. Tapi lebih daripada berbicara, kenali dia. Karena kadang Tuhan nggak bicara. Tapi kalau kamu, yang penting dalam hidup kita itu mempercayai Tuhan. Bukan masalah Tuhan bicara. Makanya kadang-kadang kita ngerasa minder orang itu Tuhan bicara. Makanya banyak orang Kristen gini, dia itu loh punya karunia dapat mimpi, Tuhan bicara, tapi kelakuannya ya kan? Karena memang Tuhan bicara sama dia, belum tentu dia menjadikan dia berubah. Tapi yang terpenting adalah kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Makanya sekali lagi, Tuhan itu akhirnya Tuhan yang bekerja untuk mewujudkan rancangan Tuhan atas hidup Yusuf terjadi. Ini yang namanya peka. Mendengar itu level pertama. Level di atasnya peka. Paham hati Tuhan, sekalipun nggak bicara. Makanya suami istri, orang bisa kenal suaranya orang itu. Kenal, saya sahabat lama sama dia. Tahu persis hobinya, kesukaannya, tapi tetap ada hal yang kamu tidak tahu, kecuali istrinya atau suaminya. Peka. Yusuf itu peka. Esther itu peka. Sekalipun tidak dengar suara Tuhan. Sekalipun Yusuf tidak mendengar suara Tuhan. Tapi dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya dia menang. Karena Tuhan berbicara, kadang lewat Tuhan tiba-tiba berikan dia hikmat. Tuhan memberikan dia kekuatan. Tuhan berbicara kepada Yusuf itu lewat Yakub waktu dia masih remaja sampai dewasa. Yakub banyak berbicara firman. Sudah selesai. Ini waktunya Tuhan nggak bicara. Waktunya kamu mempercayai apa yang telah kamu dengar.
Firman yang sudah kamu dengar dari Yakub bapakmu. Sama dengan kita. Engkau sudah banyak mendengar firman Tuhan. Ini waktunya Tuhan gak usah bicara. Tapi seharusnya apakah kamu percaya dengan yang ditulis firman? Bukti dari percaya, engkau mengerjakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Sebelum saya serahkan kepada host, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang selalu berbicara. Tetapi engkau ingin kami tidak hanya mengenal suaramu, tetapi mengenali hatimu. Karena kadang-kadang engkau mengizinkan dirimu untuk tidak berbicara. Karena engkau ingin melihat apakah kami tetap bisa percaya. Beri kami kepekaan. Biarlah kami dituntun seperti Yusuf engkau tuntun. Sehingga apa yang menjadi kehendakmu dalam hidupnya jadi. Dia itu lulus. Dia mencapai apa yang menjadi kehendakmu. Karena dia mengenal isi hatimu. Engkau memberikan dia penyertaan. Sehingga engkau yang tahu apa yang dia butuhkan. Kekuatan. Engkau memberikan dia urapan. Engkau memberikan dia kemampuan untuk melewati semuanya. Lebih daripada apapun ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur kami diampuni. Kami bersyukur kami menjadi anak. Dan kami bersyukur kami adalah orang-orang yang disertai. Kami mau Engkau menyertai kami sampai garis akhir. Terpuji nama-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya saudara terkasih di dalam Tuhan. Makasih sekali lagi Pastor Deborah untuk firman yang luar biasa. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali lagi saudara-saudara mengenal dia, pribadinya. Apa yang dia mau kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar jawaban, tetapi kita mau percaya bahwa dia selalu tahu yang terbaik buat kita semua. Amin. Jadi saudara-saudara, apapun masalahmu, apapun situasimu, kalau engkau melewati sebuah perkara yang sungguh luar biasa, berarti Tuhan juga punya jalannya yang luar biasa bagi saudara. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tetap semangat. Dan percayalah di tahun ini saudara-saudara, biarlah Tuhan yang mengambil alih bukan hanya masalah kita, tetapi setiap kehidupan kita, langkah kita, perkataan kita, hal yang kita lihat, yang kita dengar, dan apa yang kita lakukan, biarlah semuanya centralized, semuanya dipusatkan oleh yang namanya Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita berbicara, dan apa yang kita dengar, dan apa yang kita mau lihat, mari kita tanya Tuhan dulu. Dan kita berdoa pada Tuhan, biarlah Tuhan yang membukakan hikmatnya pada setiap kita. Haleluya saudara terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita akan tutup ibadah malam hari ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Hesti Lumantang. Saudara-saudara, seorang yang diurapi Tuhan juga. Dan tetap setia, kita akan selalu bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita pasti saudara-saudara sama-sama saling menguapkan. Haleluya saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita tutup, sekali lagi saudara-saudara saya mengundang saudara-saudara untuk datang di Kamis depan. Di jam yang sama, di link yang sama. Dan kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang pasti saudara-saudara kita akan dikuatkan. Haleluya. Mari kita tutup ibadah pada malam hari ini saudara-saudara. Kita akan tutup dengan doa dan Pastor Deborah boleh tutup di doa berkat di akhir. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang berbicara pada setiap pribadi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh mengenal kami jauh lebih pada kami mengenal diri kami sendiri. Kami tahu Tuhan, Engkau tahu apa isi hati kami. Dan kami tahu juga Tuhan, apa yang Engkau sudah rencanakan bagi kami adalah rencana yang luar biasa. Bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana yang membawa kami lebih lagi, lebih maju lagi, lebih diberkati Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan sendiri Tuhan yang selalu menggandeng tangan kami dalam setiap situasi, kondisi, dan situasi apapun Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Deborah juga Tuhan yang sudah Engkau utus di tengah-tengah kami. Engkau berkati hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau sendiri Tuhan yang berkati hamba-Mu. Kau urapi hamba-Mu lebih lagi. Biarlah hikmat-Mu lebih lagi Tuhan Kau bukakan bagi hamba-Mu. Biarlah di setiap pelayanan yang ada Tuhan Kau sendiri Tuhan yang
berbicara pada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diubahkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhanlah yang menjadi pusat dalam keluarganya. Engkau menjadi pusat dalam kehidupannya. Dan Engkau Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupannya. Dan kami tahu Tuhan, setiap pelayanan yang ada, banyak orang-orang akan bertobat. Banyak orang-orang akan diubahkan. Banyak orang-orang yang lari dari Tuhan kembali mencari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau pakai Pastor Deborah dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kalau sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami saat ini Tuhan berdoa, biarlah menara doa Heart of Worship Surabaya ini terus diberkati Tuhan, dan Kau pakai sebagai alat di tangan-Mu untuk memenangkan banyak jiwa dan lahir pemimpin-pemimpin, pemenang-pemenang jiwa dari tempat ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan mari angkat tangan kita semuanya kepada Tuhan. Engkau adalah umat yang dipilih Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Apa saja yang kamu kerjakan berhasil. Tuhan akan membuat engkau terus naik dan tidak pernah turun menjadi kepala bukan ekor. Tuhan yang akan memberkati lumbung-lumbungmu. Engkau yang diberkati dalam setiap pekerjaanmu. Anak-anakmu dibawa Tuhan berhasil, dan tidak ada seorang anak pun yang gagal dan terhilang, tetapi disertai Tuhan sampai garis akhir. Dan biarlah berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa dan persekutuan dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya menyertai saudara semuanya dari hari ini sampai Yesus menjemput saudara semuanya di awan-awan engkau dan isi rumahmu pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Antoni, Bu Jenny, juga Terima kasih Bu Deborah. Terima kasih Pastor Deborah. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya. Jadi jangan lupa sampai Kamis depan ya. Dengan yang jam yang sama kita bertemu lagi. Ada YouTube-nya ya, Bu? Masih belum, Bu. Kita kekurangan tenaga. Nanti ya kita doain ya kalau ada yang bisa menangani YouTube-nya. Oke, sampai jumpa Kamis depan semuanya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai jumpa. God bless you all. Terima kasih.